Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, senang sekali di sini saya Ayu Arya. Pada kesempatan kali ini akan memandu jalannya acara Talk in Unhi TV, tayangan inspiratif dan memberikan banyak informasi yang sangat sayang untuk kita lewatkan. Baik, beberapa jam terakhir ini di sini pada sore hari ini saya akan mengajak pemirsa Unhi TV untuk membahas terkait dengan bagaimana sih cara kita menumbuhkan jiwa entrepreneurship di kalangan mahasiswa. Maka dari itu di sini saya tidak sendiri, di sini saya bersama dengan wanita cantik yang sangat inspiratif, jauh-jauh dari Karangasem datang kemari menemani sore hari ini bersama saya di Talk in Unhi TV. Baik, untuk itu jadi saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Beliau adalah mahasiswa Universitas Hindu Indonesia, jurusan akuntansi, prodi akuntansi, jurusan ekonomi. Jadi beliau ini merupakan salah satu mahasiswa yang sangat aktif di Universitas Hindu Indonesia karena beliau juga mengikuti beberapa organisasi dan memiliki usaha. Salah satunya yaitu usaha baju grosir. Baik, tanpa menunggu lama lagi, di sini saya akan menyambut Kak Ayu Apri. Halo Kak, bagaimana kabarnya? Baik, sebelum saya bertanya-tanya ini lebih lanjut, tadi OTW jam berapa Kak? Tadi OTW dari jam 1. Macet dari Karangasem? Dari Karangasem, lumayan panas ya. Iya, panas, cuacanya lagi panas ya. Lagi panas. Ya, jadi di sini kita akan membahas terkait bagaimana cara kita menumbuhkan jiwa entrepreneurship di kalangan mahasiswa. Tapi sebelum saya memasuki pembahasan tersebut, mungkin di sini saya akan bertanya kepada kakak, kenapa sih kakak memilih Universitas Hindu Indonesia sebagai melanjutkan pendidikan sarjana kakak? Ya. Oke, itu udah pertanyaan umum ya, banyak banget yang nanyain ke saya, ya ke aku ya. Kita ngobrol santai aja ya. Ya, ke aku. Kenapa sih kamu memilih Universitas Indonesia? Kenapa sih nggak yang lain? Nah, ya kenapa aku memilih Universitas Indonesia? Karena Universitas Indonesia itu adalah salah satu universitas yang unggul ya dari universitas yang lain. Ya. Tuh, selain itu Universitas Indonesia itu juga kita tuh berbasis ke lebih ke Hinduan. Ke Hindu ya. Kita dan kalau kenapa aku juga memilih Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata di Universitas Indonesia ini, karena Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata ini itu udah terakreditasi A. Oh ya, jadi bisa bersaing ya dengan kampus-kampus lain. Kalau misalnya udah lulusan dari Universitas Hindu Indonesia ini tuh udah jadi lulusan yang terbaik. Ya. Kita nggak maksud bersaing sama kampus lain, cuman ini udah bener-bener kampus yang bener-bener nggak usah diraguin lagi. Oh ya, jadi gitu ya. Berarti kakak memilih Universitas Hindu Indonesia itu karena memang akreditasinya baik ya. Baik, dan lulusannya tuh lulusan terbaik semua. Ya, baik. Mungkin langsung saja ke pembahasan yang pertama mungkin. Kalau saya lihat itu kakak katanya banyak mengikuti organisasi di lingkungan kampus pada saat kakak menjadi mahasiswa aktif. Ya, itu kalau boleh tahu jadi apa aja Kak? Ya, untuk ikut organisasi tuh aku pertama tuh aku ikut Jagat Bagus Unhi. Jagat Bagus Unhi. Ya, terbukti ya karena beliau cantik. Ya, aku ikut Jagat Bagus Unhi. Ya. Setelah itu dimasuk di semester 3 kalau nggak salah ya, aku lupa, itu aku ikut BEM. Oh, BEM. Ya, dulu namanya Senat, sekarang udah BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Aku ikut BEM, cuman aku masuknya di HMJ-nya. Ya, Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansinya. Aku sebagai wakil di HMJ Akuntansi itu 2 periode. Nah, selain itu kita kan juga ada di Unhi ini kan juga ada yang namanya UKM. Nah, aku juga ikut UKM Kewirausahaan. Aku ikut ke UKM Kewirausahaan itu aku sebagai ketua UKM selama 2 periode. Terbukti teman-teman, jadi kelancaran usahanya kakaknya ini pasti berasal dari beliau mengikuti UKM Kewirausahaan. Iya, betul. Karena mungkin di UKM Kewirausahaan itu juga beliau diajarkan bagaimana cara membuat usaha yang baik dan benar. Mungkin dari itu ya teman-teman. Betul. Jadi untuk selanjutnya
kan karena kakak pernah menjabat nih di UKM kewirausahaan selama 2 tahun, waktu yang cukup lama itu kan lama ya. itu. Menurut pandangan kakak, apa sih itu entrepreneurship? Sesuai dengan tema kita hari ini kan menumbuhkan jiwa entrepreneurship di kalangan mahasiswa. Mungkin kakak bisa sharing-sharing kepada teman-teman di Unhitp supaya mereka tahu apa sih itu jiwa entrepreneurship atau entrepreneurship itu apa sih kak? Oke. Ya, kalau misalnya menurutku ya entrepreneurship itu adalah ilmu. Ya, itu adalah ilmu di mana seorang entrepreneur itu harus memiliki jiwa entrepreneurship. Tuh. Ya, karena kalau misalnya kamu ngejalanin usaha tapi tanpa adanya ilmu, itu kamu sama dengan jalan tanpa arah. Gitu ya. Jadi kalau kamu mau jadi seorang wirausaha, kamu harus ada ilmu. Itu yang dimaksud dengan entrepreneurship. Gitu. Gimana caranya kamu cari ilmu itu kamu salah satunya tuh ikutin UKM kewirausahaan. Apalagi di Unhi itu udah ada UKM kewirausahaan. Nah, itu harus kamu ikutin kewirausahaan itu, UKM kewirausahaan itu dari sana kamu dapetin ilmu. Nah, di Unhi juga banyak itu ada seminar-seminar kewirausahaan ya. Itu penting banget ya untuk seorang wirausaha. Ya, untuk seorang wirausaha itu penting banget kalian ya sebagai untuk orang-orang yang mau membuka usaha, yang mau terjun di wirausaha itu wajib banget ikutin seminar-seminar yang ada di kampusnya atau di luar sana juga masih ada kan ya, di luar sana juga banyak ada seminar wirausahaan. Itu harus penting banget. Di sanalah kita dapat ilmu-ilmu yang baik dan benar gimana caranya kita menjadi wirausaha yang baik, apalagi wirausaha muda gitu. Jadi entrepreneurship itu adalah ilmu ya, sebagai sebuah ilmu ya. Sebagai garis besar seorang entrepreneur itu wajib punya jiwa entrepreneurship gitu. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu saya ingin bertanya kepada kakak. Tips kan kakak punya usaha ini, usaha bajunya berapa lama kak? Oh iya, aku punya usaha baju ini itu turun-temurun ya dari orang tua ya. Itu kalau nggak salah itu dari tahun 2006 ya. Nah, 2006. Udah lumayan lama ya. Udah lumayan lama 2006 itu dijalanin sama orang tuaku dulu. Nah, sekarang aku udah bisa dibilang beranjak dewasa ya, yang harus benar-benar berani terjun usaha. Karena aku juga udah ada kayak aku udah ada contoh langsung di rumah gimana saya berwirausaha yang bagus itu. Jadi aku pengen banget gimana caranya aku jadi wirausaha yang sukses seperti orang tuaku. Gitu. Jadi usahaku udah dari 2006. Usaha ibuku dari 2006, aku ngelanjutin dari 2019 dari pertama kali masuk kuliah. Oh, berarti selain ikut organisasi membuka usaha juga ya di rumah tuh sampingnya. Terus apa sih tips membuka usaha itu supaya usahanya itu tetap berkembang? Kan udah lama tuh, lumayan dari 2006 sampai sekarang 2023 masih berjalan dengan lancar. Tips apa sih yang digunakan sampai selancar itu usahanya yang kakak lanjutkan itu kak? Ya. Kalau tips-tips gimana caranya berwirausaha yang bagus ya, itu mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Kalau kamu mau jadi wirausaha yang bagus, yang baik ya, kamu tuh harus berani terjun langsung dan kamu harus berani terima tantangan yang ada. Itu. Ya, berani kayak memulai hal yang baru. Itu. Perlu modal juga. Ya, perlu modal. Kita juga ada harus modal. Ya, modal itu memang poin untuk membuka usaha. Cuman itu bukan poin penting. Oh, bukan poin penting itu dari diri kita sendiri. Ya, kalau kita berani terjun, berani mulai hal yang baru, nggak takut sama tantangan, kalau modal ini gampang. Tuh tipsnya. Jadi ya. Itu tipsnya ya teman-teman. Kalian tuh harus berasal dari diri sendiri. Itu harus berani terjun. Percaya diri juga. Optimis. Itu harus banget. Jangan menyerah, benar banget. Dan siap juga menerima risiko. Apapun risiko yang datang ya. Kalau seorang pembisnis itu kan nggak mungkin dia terus untung terus untung pasti ada ruginya. Ya, seberapapun besar modal kamu ya sebagai wirausaha itu udah pasti bakal ada ruginya. Nggak usah takut. Kalau kamu pertama kali udah rugi, ya nanti kamu nyerah itu sama dengan bohong.
Ya, buang-buang. Buang-buang waktu buat nekatin diri buat buka usaha. Tuh. Nah, tadi juga kan kakak ikut organisasi, memiliki usaha. Itu kan ngatur waktunya pasti lumayan susah ya kak ya, karena kan terbagi waktu di kampus, belum lagi kegiatan di organisasi, sama di buka usaha, belum lagi di rumah tuh pasti kan ada kegiatan seperti upacara kayak gitu. Itu gimana sih caranya kakak mengatur waktu itu? Untuk aku ya, itu sebenarnya sejujurnya itu lumayan susah. Ya, apalagi di kampus itu aku ikut BEM, ikut Badan Eksekutif Mahasiswa tuh, itu benar-benar yang dimana setiap bulannya tuh ada aja proker, ya kan, program kerja, ada aja kegiatan kan. Nah, kalau aku ya, cara aku ngatur, aku kan karena aku ikut di usaha orang tua, bukan berarti aku ngambil usaha orang tua ya, bukan. Aku ikut terjun langsung. Itu kan udah punya orang kepercayaan. Nah, kalau misalnya di kampus ya, itu ada acara penting ya, yang memang benar-benar aku harus ada di sana. Apalagi aku sebagai wakil HMJ, itu kalau aku emang harus ada di sana. Untuk di usahaku itu aku udah kasih ke orang kepercayaanku untuk ngatur. Jadi aku bisa ngaturnya tuh lewat telepon, apalagi sekarang udah canggih kan, zaman udah canggih, udah ada telepon kan. Jadi kalau ada apa-apapun itu pasti bisa lewat telepon. Jadi semua jalan, usaha jalan, kampus juga jalan. Sepintar-pintarnya kita ngatur waktu, itu penting. Ya, atur waktu itu penting. Terus pernah nggak sih mengalami kayak kegagalan gitu kak? Misalkan udah buka usaha nih, mengeluarkan modal yang tinggi, tiba-tiba dibatalkan kan, baju tuh terutama kan dibatalkan oleh konsumennya. Itu pernah nggak kakak ngalamin kayak gitu? Pernah banget, dan nggak sekali dua kali aku ngalamin kayak gitu. Nggak sekali dua kali aku ngalamin untuk customer yang bakal ngebatalin padahal udah, bahkan ada yang ribuan pieces sudah ribuan pieces dipesan, cuman dia dibatalin karena memang ada mungkin kendala apapun itu ya, aku nggak tahu juga. Tapi sebelumnya udah di DP dia kak? Untuk DP pasti, cuma kalau produksi selanjutnya tuh kita udah rugi jadinya kak. Bener, apalagi di ribuan pieces itu kan lumayan banget kan. Itu udah pasti ada tantangan seperti itu, udah pasti ada di jiwa usaha, apalagi untuk usaha grosir ya, usaha baju grosir ini ya, itu udah pasti ada. Cuman ya balik lagi kita muter otak. Nah, di sini kita harus open minded ya, harus membuka pikiran lagi gimana caranya untuk yang di cancel ini, barang yang di cancel ini biar bisa terjual kembali. Nah, di sana tantangannya. Itu makanya seorang wirausaha itu kalau nggak ada ilmunya itu sama dengan nggak ada jalan, kita mau jalan kemana tapi nggak ada arah turun gitu ya. Makanya kalau misalnya di tantangan seperti itu ya, seperti itu tuh harus benar-benar kita berpikir yang benar-benar otaknya tuh nggak panas. Gitu, harus otak dingin. Tapi kalau misalkan cemas gitu pernah? Cemas, takut akan kerugian, pasti banget. Apalagi aku tuh orangnya tuh ya takut banget sama kalau kita gagal. Nah, ngecewain orang itu takut banget. Cuman kalau misalnya kita terlalu fokus sama ketakutan itu, semua nggak bakal jalan. Semua nggak bakal jalan. Jadi kita harus, ya udah kita takut, cuman kita jalanin dan cari jalan yang jalan keluarnya seperti apa gitu. Gitu sih orang wirausaha ya. Jadi kalau orang mau berwirausaha tuh jangan takut gagal. Udah jatuh udah pasti. Jatuh coba lagi gitu. Benar banget. Ya. Benar banget. Selain kakak buka usaha baju ini, ada nggak usaha sampingan lain? Ada, aku sempet buka usaha nail gel. Kan cewek-cewek kan banyak banget yang nail gel sekarang. Apalagi mau dekat galungan sekarang ya kak ya. Aku pernah ikut usaha, buka usaha nail gel. Ya, aku pernah buka usaha nail gel. Itu itu masih jalan, cuman untuk sekarang aku lebih fokusnya ke usaha baju grosir. Itu kayak dibilang usaha sampingan sih ya. Itu pernah aku ikut usaha nail gel. Tapi peminatnya banyak kak? Lumayan banget ya. Cuman dulu ya, itu waktu aku nail gel itu cuman aku bukanya pas di libur aja.
libur di kampus. Karena kalau ngebagi waktu, apalagi aku udah punya usaha kan, udah punya usaha baju grosir, apalagi ikut di acara-acara kampus ya, itu lumayan susah. Jadi nail gel tuh agak dikesampingkan, cuman nggak tutup gitu, ya, masih jalan, masih aman untuk nail gel itu. Terus terkait pembahasan kita hari ini itu menumbuhkan jiwa entrepreneurship di kalangan mahasiswa. Itu gimana sih cara kita ngasah jiwanya itu Kak? Modalnya selain tadi kita harus semangat, kita jangan menyerah. Mungkin ada yang lainnya yang perlu, yang mungkin Kakak ingin sharing ke kita. Oke, untuk mahasiswa nih ya, untuk mahasiswa khususnya kayak aku ini ya, untuk mahasiswa yang mau memulai usaha, ya gimana caranya biar jadi usaha yang baik dan benar itu. Salah satunya kita harus ada jiwa entrepreneurship. Itu poin penting. Ya, entrepreneurship itu penting banget ya. Jadi untuk mahasiswa yang baru-baru mau buka usaha ya, usaha kecil-kecilan dulu ya. Kan banyak sekali sekarang mahasiswa tuh punya usaha online. Ya kan, dia ngambil barang di apa gitu, nanti dia jual online. Ya, tinggal naikin harga lagi dikit gitulah ya, atau dapat harga reseller. Nah, itu biasanya banyak banget di kalangan mahasiswa yang punya usaha kecil-kecilan. Tapi kalau kalian tekunin usaha kecil-kecilan itu, ya jadi sampai benar-benar punya modal yang kuat untuk buka usaha yang besar, itu lebih bagus lagi. Ya, jadi tekad harus punya. Tekad yang tinggi ya, tekad yang tinggi. Berani terjun langsung ya. Modal udah pasti. Itu. Jangan takut rugi, itu penting, itu sih yang paling penting. Jangan takut rugi, jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah ya. Jangan nyerah apapun kondisi. Membangun usaha itu ya, itu nggak boleh nyerah segimanapun kondisinya gitu. Nah, contohnya kayak saya nih Kak ya, kadang mau buka usaha tuh kayak nggak percaya diri gitu. Mau nggak nanti teman beli ya, atau Kak? Biasanya kan pembeli pertama itu adalah teman kita sendiri kan Kak, karena support pertama itu pasti dari teman atau nggak dari kerabat kita sendiri. Itu kan kadang nggak percaya diri kita nih ngejalanin usaha gitu. Terus gimana sih caranya supaya kepercayaan diri itu lebih meningkat gitu loh Kak, biar bisa usahanya itu jalan? Mungkin ada tips gitu dari Kakak biar bisa kayak Kakak sekarang ini loh. Ya, aku juga pernah berpikir kayak gitu yuk. Aku juga pernah berpikir lagi, kalau aku buka usaha kayak ini, ya nggak mungkin dong aku nebeng terus di orang tua. Ya, pasti aku jualnya tuh di orang terdekatku dulu, teman. Mau nggak ya dia beli dengan baju-baju seperti ini? Atau nail gelku deh, mau nggak ya nail di aku belum belajar. Kan pasti ada pikiran kayak gitu. Tapi kalau kita nggak nyoba, emang kita tahu itu bakal berhasil atau enggak. Nah, kita harus nyoba dulu. Mau nggak mau, teman itu kita nggak usah maksa. Nanti kita tawarkan saja. Kita tawarkan saja. Apalagi sekarang udah ada online kan, bisa kita promosi di sosmed gitu kan, itu bisa. Pasti ada. Seberapapun gini temennya pasti ada kok yang mau menggunakan jasa kita. Ya, walaupun 1-2 orang aja Kak ya. Itu udah benar-benar. Kalau kamu coba pertama kali terjun ke usaha ya, ke wirausaha, terus tuh ada temanmu yang mau menggunakan jasamu atau membeli produkmu, itu udah pasti seneng banget. Iya, ada itu rasa bangga sendiri. Bener banget, itu yang meningkatin aku, rasa kurang percaya diriku dari meningkat, jadi menurun. Jadi aku lebih optimis untuk membuka usaha karena itu dia. Ada teman yang beli, pokoknya ada yang dukung lah, ada yang dukung kita, itu penting banget. Untuk pemasaran itu penting banget. Kalau boleh tahu pemasarannya kemana aja Kak? Terutama untuk baju dulu mungkin ya Kak ya? Untuk baju itu baju kita udah dari aku ya, aku udah ada langganan sih beberapa toko ya, itu aku sebar-sebar ke toko, itu ke pasar seni juga ada. Pasar seni. Dan aku juga jualnya tuh kadang-kadang tuh jual per pieces gitu loh, kayak aku upload, kan aku foto, aku upload, nanti ada yang beli satu. Berarti buat baju yang kayak zaman sekarang itu juga ya Kak ya? Bener, zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang. Untuk baju kuliah, aku punya, kuliah itu nggak pernah beli, aku pakai buat sendiri. Bener banget. Berarti desainnya siapa yang buat Kak? Desain itu langsung dari orang tua. Oh, langsung dari orang tua. Langsung dari orang tua.
ada juga misalnya dari toko itu ya, dia itu nge-request untuk model seperti ini, nanti dibuatin polanya, kan ada tukang pola, ya, pola. gitu, kan ada tukang pola, ada pokoknya aku udah ada karyawannya di rumah, Kayak garment gitu jadinya Kak ya? Iya. Jadi gampang, jadi untuk ngatur waktu itu masih gampang, karena udah ada orang terpercaya. Terus kalau nail gel kan udah jelas ini Kak ya, sasarannya pasti ke cewek-cewek. Tapi ada yang cowok juga loh, yuk. Ada? Yang cowok, kan ada desain cowoknya. Jadi kalau kita kayak nail gel tuh ya, kenapa aku mau belajar untuk nail gel? Itu benar-benar peluangnya besar banget. Selain cewek, cowok juga ada. Aku juga pernah ngambil customer cowok. Terus gimana dia? Seneng karena emang desainnya itu benar-benar nggak harus cewek-cewek semua, ada cowoknya juga kan. Makanya kalau kita mau usaha itu benar-benar mikir usaha apa yang benar-benar di fashion kita. Kalau kita udah punya usaha sesuai sama fashion kita, pasti nyaman ya Kak ya. Pernah nggak sih Kakak tuh dibilang apain sih buka usaha, padahal kan kerja kantoran lebih enak gitu mungkin. Pernah nggak sih Kakak dibilang kayak gitu mungkin sama siapa gitu, saudara dan lain sebagainya? Sering banget. Kenapa sih harus buka usaha? Kenapa sih kamu udah kuliah tinggi-tinggi kerja gitu ya? Kenapa nggak kerja di kantoran aja atau nggak lamar PNS atau apa gitu? Ya pengen banget kerja kantoran itu, pengen banget. Cuman kalau kita punya usaha itu lebih bagus. Sekecil apapun usaha kita itu udah bagus. Ya. Kalau kita kerja kantoran itu ya, ada yang bilang tuh ya, kalau kerja kantoran itu kantornya yang ngatur waktu kita. Iya. Kalau kita usaha, kita yang ngatur waktu. Iya. Karena punya sekecil sendiri, apapun ya, karena kita punya sendiri. Kita yang bisa ngatur waktu. Jadi kalau orang berwirausaha itu ya, kan ada tuh orang kerja kantoran di bisnis sampingnya usaha. Nah itu udah pasti orang kantoran itu ya, kalau misalnya dia tuh mau punya bisnis usaha, itu pasti ada usaha sampingannya. Ya biar kita nggak bisa berpatokan sama kantoran aja. Gitu. Kalau udah punya usaha itu lebih bagus. Kita kerja sendiri. Kalau mau kantoran tuh masih pengen lagi dengan lulusan. Tapi kalau misalkan nanti udah stungkara udah kerja kantoran, terus usaha tetap bakalan jalan atau gimana? Tetap. Berarti nyari orang kepercayaan lagi ya untuk. Kalau kantoran itu kan bisa ibaratkan ada pensiunan ya, kayak di umur berapa gitu kita selesai ya. Kalau usaha kita nggak, sampai kapanpun kita nggak ada batas umurnya, ya kan? Iya. Apalagi kalau usaha bisa turun-temurunin ke anak cucu kita nanti, itu bagus banget itu. Jadi kalau saranku ya, sekecil apapun usaha kalian ya, sekecil apapun usaha kalian itu jangan sampai kalian menganggap itu suatu hal yang sepele. Terus tekunin usaha kalian ya, sampai kapanpun itu ya, sampai kalian benar-benar ngerasa nyaman sama usaha kalian. Jangan pantang menyerah. Ya. Mungkin dari kakak bisa ngasih pesan dan kesan ini untuk mahasiswa supaya memiliki jiwa entrepreneur seperti kakak, itu bisa dibagi ke kita itu, atau kayak motivasi gitu loh Kak. Ya. Oke. Ya untuk kalian ya, bagi mahasiswa nih ya, banyak banget untuk zaman sekarang nih, banyak banget mahasiswa yang mau jadi punya usaha. Ya udah pasti banyak banget, dan juga udah ada yang punya usaha bahkan ya. Mahasiswa yang udah punya usaha itu bahkan udah ada. Ya. Tuh pesan dan kesanku ya. Untuk mahasiswa yang lain yang lagi jalanin usahanya atau lagi yang mau memulai usahanya, itu kalau kalian tuh harus benar-benar belajar yang gigih, belajar dan mempunyai inovasi yang gigih. Itu harus banget ya, sebagai usaha muda itu harus banget punya prinsip untuk bisa belajar dan berinovasi yang gigih. Itu harus ya. Dan jangan pernah takut memulai. Untung rugi udah pasti ada ya, tapi jangan pernah takut untuk memulai hal yang baru. Keluar dari zona nyaman itu penting. Keluar dari zona nyaman itu penting ya. Terus tuh kita di samping kita punya usaha yang gini, yang apa namanya, usaha sampingan atau sebagai mahasiswa kan pasti usaha sampingan kan namanya kan ya. Itu kita bisa ngatur waktu dengan baik. Dari sana kita bisa memanage waktu
cara gimana cara kita memanage waktu yang baik itu, belajar mengatur waktu yang baik, gimana caranya kita mengatur waktu untuk kuliah, gimana cara kita mengatur waktu untuk berbisnis, itu penting banget. Di sana kita bisa belajar. Baik, itu menutup acara kita hari ini ya Kak ya. Jadi bisa saya simpulkan ya teman-teman HIPP. Jadi kalau kita ingin membuka usaha itu harus memiliki jiwa entrepreneurship, terutamanya untuk mahasiswa itu yang ingin punya usaha. Jadi kalian itu nggak boleh menyerah, harus tetap semangat, terutamanya harus keluar dari zona nyaman. Iya, harus penting banget. Ya, harus berani keluar dari zona nyaman. Ya. Baik, itu tadi pembahasan kita hari ini. Baik, untuk menutup pembahasan kita hari ini, mungkin bisa kakak memberikan kesan bagaimana sih rasanya kuliah di Universitas Hindu Indonesia. Iya, oke. Kesanku kuliah di sini itu benar-benar aku tuh ngedapetin ilmu yang dimana sebelumnya aku nggak tahu. Itu salah satunya ya. Apalagi aku baru S1 di sini Kak ya. Banyak banget UKM yang bisa meningkatkan kita. Selain itu juga di akademik juga banyak ya, bagus-bagus nih. Selain itu universitas itu salah satu universitas yang bisa meluluskan mahasiswanya itu jadi mahasiswa yang paling baik, yang bagus ya, meluluskan mahasiswa jadi mahasiswa yang terbaik ya. Bisa bersaing lah di dunia kerja, di dunia kerja, benar banget. Ya. Itu kesanku ke kuliah di sini. Ya, baik, itu tadi kesan dari Kak Ayu Apri selama kuliah di Universitas Hindu Indonesia. Bagi adik-adik yang sudah menamatkan dari jenjang SMA, SMK, mungkin bisa bergabung bersama kami di Universitas Hindu Indonesia karena kami di sini memiliki program studi yang banyak, yaitu pertama ada program sarjana S1, ada program sarjana S2, program magister S2, dan program dokter S3. Selain itu di sini kami ada beasiswa dan KIP kuliah dan juga biaya kuliah yang sangat terjangkau. Bagi adik-adik yang ingin mendaftar, kalian bisa mendaftar via online, yaitu di link pmb.unhi.ac.id. Mungkin itu. Baik, sekian pembahasan kami hari ini. Harapan kami semoga adik-adik bisa bergabung bersama kami menjadi keluarga besar Universitas Hindu Indonesia. Baik, terima kasih juga kepada narasumber kita hari ini sudah berkenan hadir, membagi ceritanya, membagi ilmunya, pengalaman hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, sekian dari saya pamit undur diri. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.